Oke, puji Tuhan, siang hari ini di suasana hari libur, kita kembali ketemu untuk belajar firman Tuhan. Setelah kemarin terjadi firman Tuhan ini tetap harus kita pelajari, tetap harus kita gali, tetap harus kita baca, renungkan, kita pelajari. Karena ada banyak hal yang tersembunyi di dalamnya, ada banyak hal rahasia di dalamnya. Kalau kita tidak menemukannya, tidak menggali, kita akan banyak ketinggalan. Mungkin rasanya bosan tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari merenungkan firman. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu adalah satu kekuatan bagi kita. Mungkin satu hari kita bisa tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mungkin besoknya nggak apa-apa. Tapi hari demi hari ketika kita kehilangan firman Tuhan. Percaya, iman kita jadi keropos. Roh kita jadi lemah. Kita juga jadi, jiwa kita pun jadi roboh. Kemudian tubuh kita pun akhirnya jadi tidak berdaya menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Tidak ada dasar firman Tuhan yang ada pada kita. Sama seperti orang kalau tidak makan. Mungkin satu hari tidak apa-apa, masih kuat. Mungkin hanya makan satu hari, satu kali. Besoknya tidak makan, besoknya telat makan. Mungkin tidak masalah. Tapi satu kali setelah berhari-hari, satu minggu, mungkin 2 minggu, dia bisa sakit karena kekurangan makan. Jangan pernah kehilangan firman Tuhan. Selama diberi kesempatan untuk belajar firman, membaca firman, merenungkan firman Tuhan, kita kerjakan sebaiknya. Oke, kita awali dengan berdoa. Satu hati dalam doa, Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami mau belajar firman. Beri kami hati yang mau belajar, merenungkan, dan melakukan dengan baik Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang masih muda. Kasih semua kami, saya Sinta Nara, untuk kami boleh dapatkan sesuatu yang baru dari ajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal sampai selesai. Semua berjalan dengan aman, dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, termasuk ada fasilitas yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin kalian baru mengetahui, belum banyak yang tahu. Masih tentang seputar Nuh. Kali ini pembelajaran tentang Nabi Nuh seri yang keempat. Lalu seri satu, 2, 3, yang tiga itu tentang Nuh menunggu janji Tuhan. Dan yang seri yang keempat ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya mungkin tidak banyak diketahui karena ayatnya sedikit, tapi ternyata itu mengandung banyak pembelajaran. Selama ini kita tahu Nabi Nuh hanya melalui bahtera yang membuat bahtera di tengah-tengah pegunungan, di tengah situasi yang tidak mungkin. Orang menertawakan dia. Tapi ternyata ada pembelajaran yang lain. Apa itu? Kita belajar dari kisah Nabi Nuh untuk seri yang keempat. Tapi lebih banyak tentang berbicara tentang anak-anaknya. Yang pertama, pembelajaran pertama yaitu kita belajar dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 21. Bagian ini kita baca semua tapi bertahap. Yang pertama 18 sampai 21, jadi ini ada 4 titik, ini adalah 4 ayat. 18, 19, 20, 21. Pertama, Sinta baca ini ayat 18 sampai 19, sampai Nara 20 sampai 21. Silakan, Sinta, kelihatan ya? Kejadian 19 ayat 18, anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. 19. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk. Ya, Nara, silakan. Ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabulah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya, bagian ini sudah merupakan satu cerita yang kita paham. Ada 3 anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah Bapak Kanaan. Bapak Kanaan artinya dia adalah yang nantinya menurunkan eh, negara Kanaan, bangsa Kanaan, Tuhan. Mereka 3 anak ini tersebar seluruh. Nuh menjadi petani. Petani apa? Dia adalah petani kebun anggur. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi dia adalah yang pertama kali membuat kebun anggur. Nah, dalam
Karena dia masih pertama kali membuat kebun anggur, dia tidak tahu situasi apa yang terjadi. Dia satu kali minum anggur, setelah minum anggur, dia mabuk. Mabuk itu apa? Kelebihan, kebanyakan minum anggur. Setelah itu karena mabuk, dia telanjang dalam kemah. Pembelajaran apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca di bagian awal ini? Pembelajarannya yang pertama adalah bahwa setiap pemimpin pasti punya kesalahan. Poin pertama yaitu setiap pemimpin pasti punya kesalahan. Pemimpin itu siapa? Itu orang yang punya kekuasaan di atas kita. Baik Nara maupun Cinta punya pemimpin secara langsung. Secara langsung yang pertama ada orang tua. Orang tua itu adalah pemimpin kita. Ayah, ibu, bapak, mama, siapapun itu adalah pemimpin kita secara langsung. Itu adalah orang. Terus pemimpin yang lain yaitu ketika di luar, kalau di dalam keluarga orang tua. Dan di luar ada guru kalau yang masih sekolah. Kemudian ada bos atau atasan di tempat kerjanya kalau sudah bekerja. Kalau di rohani ada pembina rohani atau pendetanya itu adalah pemimpin. Mungkin di lingkungan masyarakat ada ketua RT dan sebagainya. Setiap kita pasti punya pemimpin, masing-masing kita punya pemimpin. Nara punya pemimpin yaitu guru. Kalau kepala sekolah itu kan pemimpinnya guru. Nara punya pemimpin namanya Kak Sinta sudah bekerja punya pemimpin, ya, bosnya atau atasannya. Kalau pemimpinnya Sinta disebut apa di tempat kerjanya? Kalau misalkan saya guru, berarti pemimpin saya adalah kepala sekolah. Kalau di tempat Sinta, pemimpinnya disebut apa? HRD mungkin, Mbak. Siapa? HRD. HRD. Oh, tapi sebenarnya HRD itu ya pemimpin secara langsung boleh. Karena HRD juga punya pemimpin. Tapi Sinta bertanggung jawab pada HRD. Sekalipun pemimpin kalian, pemimpin kita itu punya jabatan yang tinggi, usianya jauh di atas kita, bahkan memiliki teladan yang baik, mereka tetap saja bisa berbuat kesalahan. Sekali lagi, pemimpin sekalipun punya jabatan tinggi, mungkin juga usianya jauh di atas kita, dan juga memiliki teladan yang baik, tapi tetap saja bisa berbuat kesalahan. Orang tua bisa berbuat kesalahan, guru bisa berbuat kesalahan, bos atau atasan bisa berbuat kesalahan, bahkan pembina rohani atau pendeta bisa berbuat kesalahan. Kesalahan tersebut bisa melalui perkataan maupun tindakan dan keputusan yang dibuat. Sekali lagi, poin pertama adalah setiap pemimpin pasti punya kesalahan. Dari cerita yang dibaca tadi, ayat yang dibaca tadi oleh Sinta dan Nara, pemimpinnya ini siapa sebenarnya? Kalau menurut Nara, pemimpinnya siapa nih? Baca tadi, siapa pemimpinnya di cerita yang ini tadi? Menurut Nara, siapa pemimpin? Yang jadi pemimpin siapa? Tahu? Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra, ya Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan, yang tiga anak Nuh. Siapa pemimpinnya? Siapa Nara? Tahu? Kalau menurut Cinta, siapa pemimpinnya ini di cerita ini? Nuh, Mbak. Nuh. Setiap pemimpin pasti punya kesalahan. Kalau di cerita ini sudah terlihat kesalahannya atau belum? Menurut kamu kesalahannya Nuh apa? Cerita sudah dibaca tadi. Mab- Mabuk, Mbak. Ya, mabuk anggur. Oke, yang pertama, setiap pemimpin punya kesalahan. Ada perbedaannya kesalahan dan kelemahan. Kalau kelemahan itu kekurangan yang ada pada diri seseorang yang tidak bisa dihindari, tapi disadari pasti punya kelemahan. Contohnya, orang badannya pendek, itu kan kelemahan dia. Bisa berupa sifat maupun kelakuan. Tidak bisa bersuara keras, itu kelemahan. Bukan kesalahan, sudah wajar. Atau mungkin juga kata-katanya terlalu keras, suaranya. Itu kan juga kelemahan. Misalkan saya, kelemahan saya mungkin saya kalau jalan terlalu pelan, itu adalah satu kelemahan. Tidak bisa dihindari. Tapi
Dia kesalahan. Kalau kesalahan itu apa? Tindakan keliru yang dilakukan sehingga membuat situasi menjadi tidak baik atau tidak nyaman. Kalau kelemahan itu ada pada diri seseorang masing-masing. Tapi kalau kesalahan itu tindakan keliru yang dilakukan oleh seseorang yang membuat situasi menjadi nyaman. Kelemahan tidak bisa dihindari. Misalkan cinta suaranya terlalu pelan mungkin, tapi nggak bisa dihindari. Atau Nara mungkin kadang-kadang si suka grogi, ya itu nggak bisa dihindari. Kesalahan itu yang bisa dihindari sebenarnya. Kalau dilakukan menjadi tidak baik, menjadi bedakan kesalahan dan kelemahan. Ini adalah gambaran Nuh. Nuh seorang petani anggur, memiliki kesalahan apa? Minum anggur sampai mabuk, bahkan nggak sadar dia sampai telanjang, nggak baju nggak sadar. Nah, mungkin kalian pernah melihat di TV atau melihat secara langsung orang yang mabuk, melihat di YouTube, bagaimanapun. Ada orang yang kalau minum minuman keras jadi mabuk. Dulu ketika saya kecil, saya tinggal di daerah Surabaya, di pinggiran, di Beratang, sering hampir setiap malam melihat orang-orang mabuk. Karena banyak anak-anak muda kalau malam jam 10-an itu kumpul minum minuman keras. Dan saya tahu, oh ini orang mabuk. Dan kalau ada orang mabuk, kami semua karena ketakutan ya langsung tutup pintu, tidak berani keluar rumah jam 10 malam. Nara pernah lihat orang mabuk? Mungkin di mana? Di YouTube, atau di mana? Di TV, atau di mana? Pernah tahu orang mabuk minum minuman keras? Belum pernah tahu. Kalau menurut Nara, apa ciri-ciri orang mabuk? Mungkin di film pernah tahu atau di mana. Ciri-ciri orang mabuk yang menurut Nara tahu. Satu saja. Ciri-ciri, oh ini mabuk. Pasti. Apa menurut? Jalannya kayak sempoyongan gitu. Ya, jalannya sempoyongan. Karena kan nggak bisa menguasai akalnya, nggak menguasai pikirannya. Jalannya belok-belok, nggak bisa lurus. Kadang-kadang karena sudah jalan sempoyongan, langkah jatuh. Sinta pernah melihat orang mabuk di mana? Secara langsung atau mungkin nggak langsung? Film, Pak. Di, Film. oh di film. Nah, menurutmu apa yang kamu tahu ini dia orang mabuk ketika kamu lihat film? Apa ciri-ciri? Gak sadar, Pak. Nggak sadar. Terus apa lagi? Nggak sadar itu apa? Jatuh gitu. Ngomongnya asal. Oh, ngomongnya asal. Ada lagi? Sempoyongan sih, Pak. Nah, semboyongan seperti tadi ya, jalannya semboyongan, yang nggak sadar yang dilakukan, bahkan juga ngomongnya asal, ngawur, ngelantur. Kadang-kadang tanpa diduga orang yang mabuk itu kalau ngomong jadi jujur. Jadi waktu dia sadar dia nggak mabuk, ya bohong, sembunyikan. Tapi ketika mabuk, keluar perkataan-perkataan yang tersembunyi. Ternyata malah jujur. Loh, ini ternyata disembunyikan selama ini. Ya, berikutnya, orang yang mabuk itu nggak bisa mengontrol dirinya. Dia bisa berkata-kata semaunya. Aku ini seorang presiden. Sampai tertawa. Aku seorang raja. Semua tidak ada artinya. Sambil tertawa-tawa. Jalannya tidak terarah, semboyongan. Bahkan tindakannya terkesan liar. Seringkali berbuat pidana. Membunuh orang, nabrak orang. Terus ketika kesadarannya pulih, dia sampai heran. Loh benar ya saya melakukan itu. Saya nggak merasa melakukan. Nah, karena dia ada di eh, bahwa situasi mabuk tadi. Lu pun juga demikian. Dia mungkin berkata-kata semaunya, jalan sana sini. Akhirnya apa tindakannya liar, dia buka baju, telanjang. Pembelajaran yang kedua, pembelajaran pertama setiap pemimpin pasti punya kesalahan. Siapapun, saya yakin kalian juga pernah menemukan kesalahan pemimpin kalian. Eh, Nara pernah menemukan kesalahan pemimpinmu, gurumu mungkin kamu tahu, oh ini guru saya salah. Pernah tahu? Pernah tahu bahwa oh ini guruku berbuat salah. Pernah tahu? Tahu, pernah. Sinta pernah tahu pemimpinmu ada kesalahan. Oh dia kok seperti ini. Pernah tahu? Pernah, Pak. Nah, semua kita pasti diizinkan
untuk mengetahui kesalahan pemimpin karena salah. Poin kedua ada di Kejadian 9 ayat 22 sampai 23. Nara baca yang atas, kedua sebentar yang belakang. Kejadian 9 ayat 22. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sebentar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Iya, aurat itu adalah eh, alat kelamin orang tuanya, itu Bapak Nuh. Nah, satu kali ketika mabuk, Nuh mabuk, Ham anaknya itu melihat bapaknya telanjang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak berbuat apa-apa, dia langsung keluar, memberitahukan pada saudaranya Sem dan Yafet. Sampaikan, bapak kita telanjang, ayah kita telanjang. Nah itu ternyata membuat Sem dan Yafet eh, tidak suka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil kain. Ini gambarnya seperti, oh ya ini dulu. Poin yang kedua itu jangan mudah menyebarkan aib pemimpin. Nuh ketika mabuk, dia menjadi telanjang, tidak pakai baju. Hal ini diketahui oleh Ham anaknya. Ham tidak menutupi ayahnya atau mengatasi kesalahan. Dia memilih untuk menceritakan dulu pada saudara. Jadi, pemimpin kalian punya kesalahan, tapi jangan mudah menyebarkan kesalahan pemimpin. Nah, ini ada gambar. Sem dan Yafet lebih memilih untuk menutupi ayahnya. Jadi kalau Hamnya bercerita saja, bapak kita telanjang, papa kita telanjang. Tapi Sem dan Yafet apa yang dilakukan? Mereka ambil kain masing-masing. Jadi mereka nggak lihat ketelanjanganmu. Jalan mundur pelan-pelan sampai di dekatnya. Nah ini nunya kondisi telanjang. Di dekatnya baru kain itu ditutupkan. Hal ini mereka membuat tidak melihat ketelanjangan dari ayah. Mereka tidak melihat bapak mereka telanjang. Itu kesalahan pemimpin kita sebenarnya merupakan aib yang harus ditutup. Kalau kalian lihat pemimpin kalian berbuat kesalahan itu adalah aib. Aib itu apa? Sesuatu yang buruk, tidak menyenangkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri seseorang. Kalau diketahui orang lain, dapat menimbulkan rasa malu atau perasaan negatif. Aib itu bisa berupa kesalahan masa lalu, kurangan fisik, atau perilaku seseorang. Misalkan tahu, oh pemimpin kita itu ternyata ya dulunya itu, jangan pemimpin kita ternyata kalau ngomong itu gini gayanya. Atau kita tahu pemimpin kita tingkah lakunya begini, suka marah, suka kasar. Kalau itu kalian tahu, simpan sendiri. Jangan sampai kasih tahu ke orang. Itu adalah aib yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, tapi ditutupi. Kan mudah menyebarkan aib pemimpin. Misalkan tahu, kalian yang paling tahu di rumah kalian tentang orang tua kalian. Sinta yang paling tahu bagaimana mama kejelekannya. Tara yang paling tahu kejelekan orang tua. Jangan menyebarkan ke yang lain. Oh, mamaku begini. Jadi, sesuatu yang tidak. Seorang yang berjalan dalam iman yang benar, dia akan menutupi kesalahan pemimpin dan tidak mengumbarnya sebagai bahan gosip. Jadi, jangan menceritakan sebagai bahan gosip. Kesalahan pemimpin kita tidak perlu diceritakan. Kadang-kadang ya kalau waktu usia sekolah, SD atau SMP, kadang-kadang kita punya teman yang suka menceritakan kejelekan orang tua. Saya pun ketika sekolah dulu waktu SD juga suka dengar teman-teman bercerita tentang orang tuanya dan jadi bahan yang lucu-lucu. Diceritakan jadi lucu. Papaku kalau bangun begini ya, kalau tidur juga begini. Mama dan itu jadi ceritakan di teman-teman jadi lucu. Pernah nggak Nara menjumpai teman yang suka bercerita hal yang lucu tapi tentang kejelekan orang tuanya? Pernah tahu apa tidak?
Ada nggak teman yang suka bercerita kejadian cinta? Mungkin waktu dulu, waktu SD atau SMP, pernah nggak kamu menjumpai teman itu yang bercerita tentang kejelekan orang tuanya tapi jadi lucu-lucuan? Pernah, Pak. Pernah. Gimana rasanya kamu dengar itu? Ikut lucu atau bagaimana? Ikut ketawa sih, Pak. Ya, waktu itu masih ikut ketawa. Ya. Seringkali juga yang kita dengar itu, wah lucu. Ternyata papanya begini, begini. Tapi kan sebenarnya semakin berjalannya kita, secara usia, kita harus tahu bahwa, oh itu ada hal yang tidak perlu diceritakan. Orang tua kita ya punya kesalahan. Dia punya kelemahan. Baiknya ditutupi, jangan disebarkan. Mungkin orang tuanya kalau tidur suka ngorok. Ya sudah, itu simpen saja. Kalaupun ada hal tertentu yang jadi keberatan, bisa disampaikan baik-baik. Misalkan kalau papa kalian, orang tua kalian, atau siapa suka marah atau suka berbuat hal yang salah, bicarakan baik-baik pada yang bersangkutan. Atau pada orang yang kalian percayai, membicarakan baik-baik, bukan untuk digosipkan. Orang itu aku begini, tolong saya, doakan saya supaya saya tidak sakit hati. Kecuali kalau kesalahan pemimpin sudah berlebihan, bisa dilaporkan pada yang ada tua yang tidak semestinya, yang keras pada anak-anaknya atau berbuat yang secara susila, pelecehan itu bisa dilaporkan. Itu kan tidak perlu. Poin kedua yaitu jangan mudah menyebarkan aib. Di sini hujan saya kalau ngomong ini balapan dengan. Poin ketiga yang terakhir kejadian 9 ayat 24 sampai 29. 24, 25, 26. Nah, tiga ayat. Eh, pertama, yang tiga ayat pertama ini cinta, silakan. 24, 25, 26. Kejadian 9 ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Arah 27, 28, Ayat 27, Allah meluaskan Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. 28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat 29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. ya, poin ketiga terakhir yaitu seorang yang suka menceritakan aib pemimpinnya, suka gosip, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyimpan rahasia yang seharusnya tidak dikatakan. Kalau dalam hal ini, Ham, dia menceritakan aib dari ayahnya, yaitu Nuh. Dia dikutuk oleh Nuh. Mantuan tadi, Nuh, Ham dikutuk oleh ayahnya. Terkutuklah Kanaan, kalau yang menjadi hamba yang paling dekat. Dan terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba. Jadi, Ham ini dikutuk oleh ayahnya, dikutuk oleh Nuh. Jadi hamba yang paling. Orang yang suka menceritakan aib pemimpin, hidupnya tidak akan karena dia tidak bisa menyimpan rahasia yang seharusnya tidak. Kita tahu kesalahan pemimpin kita tahu kelemahan dia. Kalau kita suka menyebarkannya, kita tidak akan berhasil. Kita tidak bisa menyimpan rahasia. Apa yang menjadi rahasia orang tua kita. Dia suka menjadi penyebar gosip dan menceritakan keburukan orang lain. Itu yang sekalipun pemimpin itu tidak lalu pemimpin. Poin di sini, jangan menjelekkan orang tuamu karena mereka sudah membesarkanmu. Meskipun kamu tahu orang tuamu banyak kelemahan, tahu kamu banyak kesalahan, tapi jangan diceritakan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa? Karena orangmu sama besar. Jangan membicarakan atasanmu di tempatmu bekerja, karena dia yang menggajimu.
Kalau kita tidak bisa menyimpan dengan baik, atasan kita yang bekerja, pimpinan kita bekerja, kita akan jadi orang yang tidak bisa menyimpan. Dan yang terakhir, jangan menjatuhkan siapapun di atasmu, sebab mereka bertanggung jawab atas itu. Jadi jangan menjelekan orang tua yang membesarkanmu, jangan membicarakan atasanmu bekerja. Dia yang menggajimu. Jangan menjatuhkan siapapun di atas, sebab mereka bertanggung jawab atas, kecuali kamu sudah tidak bekerja lagi. Mau membicarakan ya, akan, tapi selama bekerja ya jangan. Ya, poin terakhir untuk kita sharing, kalau kalian kan pasti pernah sekolah, Tara juga masih sekolah, Sinta juga pernah sekolah. Kira-kira eh, kita tidak membicarakan orang tua atau pemimpin kalian. Kalau guru, guru kan punya kelemahan atau kesalahan yang umum, umum untuk diketahui, bukan cuma oleh kalian saja, tapi banyak kesalahan yang kalau seorang guru melakukan kesalahan, biasanya banyak yang tahu. Menurut kalian, contoh satu saja, menurut kalian ini kelemahan atau kesalahan guru saya, ini yang dia lakukan. Saya beri contoh, saya punya guru itu bahasa Inggris. Kalau dia ngajar, dia mesti berkata, dia anak-anak ya, menjelaskan ini adalah simple present tense. Di contoh, itu menggunakan kata simple present tense itu contohnya bagaimana, past tense bagaimana. Tapi setiap kali mengajar, dia mesti ngomong, ya anak-anak ya anak-anak. Itu jadi kelemahan. Menurut kami itu kelemahan dia. Karena kami satu kelas ya tahu, tawa. Oh pasti ngomongnya apa sih dia anak-anak. Itu jadi, nah, bagi kami, murid kami. Kalau menurut Nara, nah, tapi kalau guru itu kan kalau dia berbuat kelemahan atau kesalahan itu kan hal yang wajar. Banyak yang mengetahui. Jadi kita ambil contohnya. Menurut Nara, apa kelemahan gurumu yang kamu tahu dan itu diketahui bersama, hanya diketahui sendiri. Bukan maksudnya yang ketika dia berbuat kelemahan itu banyak orang yang tahu atau kesalahan. Menurut Nara apa contoh? Ada yang jadi tertawaan atau pembicaraan atau kelas. Oh dia menurutmu apa contohnya? Mungkin suka terlambat, suka marah atau suka apa? Mungkin kayak suka terlambat gitu. Kenapa? Suka terlambat masuk kelas. Oh, suka terlambat. Gurunya suka terlambat. Teman-temanmu sampai apa? Oh ini sampai guru ini pas paling terlambat. Kan ya itu memang kesalahan dia. Kalau terlambat itu kesalahan bukan kelemahan. Akhirnya jadi kali bersama. Gak apa-apa. Kalau menurut Cinta, jika bersekolah baik di SD atau SMP atau SMK yang kamu pernah tahu ada satu kesalahan atau kelemahan guru yang semua tahu, oh guru ini pasti apa contoh? Ngomongnya suaranya kecil, Pak. Oh suaranya kecil sampai nggak Iya. terdengar. Iya, jadi kalau dia di depan, yang belakang nggak dengar. Kalau ke belakang, yang depan nggak dengar, Pak. Pelajaran apa itu masih ingat? Bahasa Jawa, Pak. Oh bahasa Jawa malah malah susah ya. Kalau nggak kedengaran adalah kelemahan. Kelemahan guru tersebut karena suaranya kecil, tapi semestinya itu bisa diperbaiki. Kalau jadi guru ya suaranya harus bisa. Ya itu contoh bahwa kita hari ini belajar mengenai kelemahan atau kesalahan Nu. Dia mabuk sampai telanjang, tapi anak-anaknya berbeda cara yang dilakukan. Ham memilih untuk menyebarkan. Sam dan Yabet melakukan tindakan menutupi Nu dengan kain.
Kita pelajari yang pertama, setiap pemimpin pasti punya kesalahan. Dua, jangan menyebarkan kesalahan atau kelemahan pemimpin kita, jangan menyebarkan aib mereka yang kita tahu secara langsung. Ya, eh, orang yang melakukan menyebarkan aib pemimpinnya, ya hidupnya tidak akan baik, hidupnya terkutuk, tidak akan berhasil. Oke, kita akhiri dalam cara berdoa. Ya. Nah, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berusaha menyelesaikan komsel pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mengajukan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. nah, kasih Nara cinta. Terima kasih, Pak.